Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama hadir di ruang kita, di kelas kita, dalam rangka proses belajar mengajar di Mapel Pendidikan Agama Islam bersama Pak Ansori. Salawat serta salam marilah kita sampaikan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada sore hari ini marilah sebelum kita belajar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas dipersilakan untuk membaca doa. Try memori. Nah, setelah kita berdoa, maka kita hendaklah membaca satu surat dalam Al-Quran, surat pendek. Dan pada pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Ikhlas. Try memori. Selanjutnya, Bapak akan mengabsen kamu, ya, anak-anak Bapak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Try memori. Baik, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang iman kepada Allah, ya, melalui Asmaul Husna, meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hidup. Mungkin kita sudah tahu, ya, tentang Asmaul Husna ini, ya. Apa pengertian Asmaul Husna, ya. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran, sebaiknya Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan sifat-sifat Allah yang terkait dengan Asmaul Husna. Yang kedua, peserta didik dapat meneladani sifat-sifat Allah dalam perilaku sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai dari sifat-sifat Allah dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lalu, titik fokus kita yang pertama adalah pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dimaksud dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, lalu Asmaul Husna, makna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Lalu perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Ini adalah bentuk sikapnya, ya. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang satu-satu ini, ya. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang ke berapa, anak-anak? Ya, bagus. Satu, ya. Satu. Jadi rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak akan menjelaskan dulu pengertian iman itu apa. Ya. Siapa pernah tahu pengertian iman? Ini sudah Bapak jelaskan kemarin. Iman menurut bahasa artinya percaya atau membenarkan. Lalu menurut istilah atau ilmu tauhidnya, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati
diikrarkan secara lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan. Inilah yang disebut dengan iman. Lalu Allah Subhanahu wa taala siapa, Pak? Itu meyakini kita wujud dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, dan sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, ya. Rabb yang pencipta, pemilik, penguasa, pengatur segala sesuatu. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kaitkan apa anak-anakku, iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, coba Pak Ahmad Sakir bisa menjelaskan? Ya, bagus ya. Iman kepada Allah artinya meyakini, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, ya, kita walaupun tidak tampak dengan mata kita, ya. Saya mau bertanya lagi, bagaimana kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara, ayo Pak Johari. Ya, bagus. Dengan kita melihat ciptaannya. Bagus, ya. Terima kasih, ya, Johana dan Pak Sakir yang telah menjawab tadi. Selanjutnya, ya, pengertian Asmaul Husna. Mungkin anak-anak Bapak semua tahu Asmaul Husna ini. Ya. Asmaul Husna itu menurut bahasa artinya nama, asma, ya, bentuk jamaknya adalah kata al-ism, yaitu nama. Al-Husna itu yang terbaik. Jadi kalau kita gabungkan Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-namanya yang baik dan indah. Ya. Nama-nama tersebut menjadi salah satu bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang sifat dan Asmaul Husna terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Baik. Nah, di sini ada satu hadis, ya, diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, di antara pendapat para ulama yang paling populer adalah bahwa jumlah Asmaul Husna ada 99. Pada salah satu hadis tersebut bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Maksud hadis ini adalah memberi dorongan kepada kita untuk tidak sekedar menghafalnya saja, ya, anak-anak Bapak. Jadi apabila kalian dapat menghafalkan, itu tentu bagus, ya, tentu bagus. Akan tetapi yang paling penting adalah memahami, merenungkan, dan dapat menerapkan nilai-nilai agung yang ada pada Asmaul Husna, baik untuk kebaikan dalam menjalani kehidupan kita. Kita dituntut pula untuk menghindari pelaku yang bertentangan dengan Asmaul Husna tersebut. Itu maksud dari hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik, ya, itu pengertian dari Asmaul Husna. Ada dua, ya, titik fokus yang kita sudah pelajari. Nah, inilah tentang dalil, ya, kita disuruh untuk menyebut nama Allah, Asmaul Husna Allah, ya, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ya. Coba Bu Lailatul untuk membaca. Iya, bagus, ya. Pintar-pintar Bapak untuk ngaji ini. Oke. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu
dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Baik. Yang ketiga, Bapak akan menjelaskan 4 Asmaul Husna yang kita akan pelajari ini. Kita fokuskan ke 4 ini. Yang pertama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Ya. Yang pertama Al-Alim. Apa yang masuk dengan Al-Alim? Ya, Bapak, Al-Alim apa? Maha mengetahui, ya, bagus. Ya. Maksudnya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang tampak atau yang gaib. Ya, tampak dia ataupun yang gaib. Ya. Gaib ini yang tidak tampak oleh mata manusia. Ya, pengetahuan Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, segala aktivitas yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aktivitas makhluk kita, ya, makhluk ya, seperti manusia, semua aktivitas manusia diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kita sembunyi pun tetap Allah Maha mengetahui. Ya, lanjut kita akan dalil tentang dalil nakli tentang al-alim ini terdapat dalam surat Al-An'am, ya, ayat 80 dan 59. Ya. Kamu bisa baca nanti. Oke. Ayat di atas menegaskan bahwa ada sesuatu pun yang luput dari, ya, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat yang dikutip di atas memberikan penjelasan bahwa segala aktivitas di dunia, baik yang tampak maupun tidak tampak, semuanya tidak luput dari pengetahuan manusia. Ya. Walaupun kamu sembunyi di lubang semut pun, Allah Maha tahu. Ya. Jadi ilmu itu, ya, diperoleh hendaklah dijadikan bahan untuk menjadikan kebaikan. Orang yang berilmu akan menampilkan perilaku percaya diri dalam memahami, menjelaskan, memecahkan permasalahan kehidupan. Ya, ilmu juga yang dimiliki akan terus berkembang dengan dorongan ketekunan kita. Pelajar yang sukses tidak merasa cukup atas pengetahuan yang diperoleh. Dia terus mendalami dan menggali ilmu. Baik, terus lanjut kita. Ya. Nah, ini kesimpulan dari penjelasan Al-Alim. Ya, bahwa Allah itu tidak ada suatu pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan alim ini bahwa kita, kegiatan kita, ya, itu tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Ya. Yang kedua, sifat al-alim pada ayat Allah, pada Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia untuk memiliki pengetahuan. Jadi sifat al-alim Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Maha mengetahui, maka manusia harus memiliki pengetahuan juga. Ya, itulah penerapan kita. Oke, yang ketiga, pengetahuan manusia terbatas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki olehnya. Jadi manusia itu pengetahuannya terbatas, ya, dan kemampuannya diberikan oleh Allah itu sangat terbatas juga. Jadi kita ini makhluk yang sangat terbatas. Tapi Allah tidak. Allah kemampuannya, pengetahuannya tidak terbatas. Masya Allah, ya. Oke, lanjut. Nah, ini kisah santri. Ini mungkin kita akan pelajari selanjutnya, ya. Oke. Oke. Nah, ini Al-Khabir. Nah, sebelum kita pelajari itu, uji ketelitian, yuk, ya. Kita uji ketelitian kita. Yang pertama ini, apakah ini adalah gambar kapal atau laut? Nah, apakah ini adalah gambar kapal laut atau pilar? Coba
Sebutkan Bu Siwi. Kapal laut, Pak. Oke, bagus kapal laut ya. Tapi kita sebagai manusia, coba kita lihat betul-betul ya. Itu akan terbentuk atau pilar ya. Jadi teliti kita. Kalau itu memang kapal laut ya. Nah, itu dia. Bagus. Yang kedua, apakah mereka adalah penonton atau gedung? Kita lihat ini. Ini ada orang main gitar. Ini rumah atau penonton ini? Ya, pasti kalau kita lihat ini semacam penonton, ya. Tapi rupanya adalah gedung. Itu manusia itu penglihatannya terbatas, ya, kurang teliti kali itu. Oke, lanjut. Ini berapa banyak kuda yang Anda bisa temukan jika mata Anda cukup tajam? Anda seharusnya menemukan 7. Nah, ini berapa kuda di sini nih? Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, kalau mata tajam pasti dapat 7. Tapi manusia pasti ada salahnya ini. Susah untuk melihatnya. Manusia terbatas ya dalam segala hal. Lanjut. Ini berapa banyak orang dalam gambar ini? Coba, ini orang, ini orang juga, ini orang juga, ini orang juga, ini orang juga, ini orang juga. Ya, banyak sekali orangnya di sini sebenarnya. Kalau kita kurang teliti, pasti kita akan kurang ya, kurang menjawab pertanyaan ini. Tidak bisa menjawab pertanyaan ini ya. Baik. Nah, dari keempat tadi apa akan muncul ya? Apa sih disebut dengan al-khabir ini? Ya, al-khabir adalah Allah itu maha memberitahu dengan detail atau maha teliti. Ya, ini terdapat dalam surat Al-Mulk dan At-Taubah. Al-Mulk ayat 14, At-Taubah ayat 16. Bahwa Allah itu maha teliti atau maha memberitahu dengan detail. Ya, Allah itu maha teliti. Ya, walaupun tadi gambar-gambar tadi yang kita pelajari, ya, itu Allah pasti bisa menjawab pertanyaan itu. Ya, karena ketelitian Allah itu luar biasa, tidak terbatas. Kalau manusia pasti terbatas, kadang susah dia melihat berapa banyak kuda tadi di situ, ya, berapa banyak orang di situ, ya, itu dia. Jadi ketelitian manusia sangat terbatas. Maka itu kita sebagai manusia hendaklah selalu teliti ya menurut ketelitian kita. Oke, bagus. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah as-sami. As-sami itu maha mendengar ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar ya, maha mendengar. Jadi pendengaran Allah itu tidak terbatas juga. Lain dengan manusia. Manusia itu terbatas. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Baqarah ya 137 dan 256. Allah menjelaskan itu. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, itu dia. Oke. Selanjutnya, nah ini perilakunya yang harus kita jadikan, diterapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama harus mau mendengar orang-orang lain yang sedang berbicara. Kita dengan sikap dan bahasa yang santun. Menjadi orang yang peka terhadap informasi, berlatih untuk dapat memilih informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batin. Lanjut, yang keempat, yang terakhir, al-basir. Al-basir itu artinya maha melihat. Ya, Bapak, maha melihat. Nah, Allah itu melihat itu tidak terbatas juga, bisa tembus pandang, ya.
apa yang kita sembunyikan sebagai manusia itu pasti terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 18 dan Al-Isra ayat 1. Oh, Allah itu Maha melihat Al-Basir. Wallahu basirum bima ta'malun. Ya, Allah itu Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, ini disebut dengan Al-Basir. Jadi harus berhati-hati kita sebagai manusia. Lalu perilaku yang mencerminkan Al-Basir yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan dan kebesaran. Pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita, Allah Subhanahu wa taala. Lalu selalu introspeksi diri, ya, untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Ini disebut dengan perilaku al-basir, ya. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Ya, al-alim. Yang pertama al-alim artinya tadi maha. Ya, coba al-alim apa? Bu Lailatul. Oke, al-khabir Pak Johana. Oke, bagus. As-Sami, Bu Siwi, bagus. Al-Basir, Pak Ahmad Sakir, ya bagus ya. Jadi semua kalian sudah paham bahwa Allah itu Maha mengetahui, Maha memberitahu dengan teliti, Maha mendengar, Maha melihat. Jadi tinggal penerapan saja di diri kalian masing-masing ya. Nah, di sini perilaku yang mencerminkan ini harus diterapkan dalam kehidupan kalian. Allah itu Maha mengetahui, Allah itu Maha teliti, Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat. Ya. Kamu harus terapkan dalam kehidupan kamu. Ya, jika Allah Maha mengetahui, maka kita harus memiliki kemampuan kita, ya, memiliki pengetahuan kita. Jika Allah Maha teliti, hendaklah kita teliti dalam segala sesuatu hal. Ya. Lalu yang ketiga, jika Allah Maha mendengar, maka kita sebagai manusia harus mendengar nasihat-nasihat yang baik yang dinasihatkan kepada kita. Yang keempat, jika Allah Maha melihat, maka kita sebagai manusia hendaklah melihat hal-hal yang baik di sekitar kita agar kehidupan kita lebih baik, ya. Nah, lalu tugas LKPD yang Bapak akan jelaskan itu di Asmaul Husna alim, ya. Ini LKPD-nya. Sebentar ya. Ini tugas LKPD-nya. Ya, ini lembar kerja peserta didik. Bab 2, meneladani nama dan sifat Allah untuk membuat kebaikan hidup. Ya. Ini lembar kerja peserta didik, petunjuk pelajar Asmaul Husna, ya. Mana capaian pembelajaran itu memahami dan mengaplikasikan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan pembelajarannya pun sudah ada di sini. Ya. Lalu informasi pendukung, coba belajari lagi Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir, lebih baik lagi pelajari, ya, di buku. Oke, ini tugas dan langkahnya. Yang pertama, kalian itu Bapak suruh untuk mengidentifikasi permasalahan. Jadi bersama kelompok yang sudah Bapak tentukan kelompoknya tadi, identifikasikan permasalahan atau situasi sehari-hari yang relevan dengan sifat dan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Tuliskan minimal 3 permasalahan atau situasi yang dapat dihubungkan
dengan sifat-sifat tersebut, ya. Di hasil identifikasi permasalahan nanti kamu tulis di sini. Di apa saja misalnya permasalahan temanmu mencontek, bagaimana mencontek ini, apa ada kaitan nggak dengan al-alim ini? Lalu kawanmu sering mencuri, nah, mencuri pena, hilang penanya. Nah, apa pencuri ini? Ada kaitan nggak dengan al-khabir, as-sami, al-basir, al-alim? Ya, nah, itu contohnya. Jadi ambil 3 permasalahan saja, ya satu kelompok 3 permasalahan. Oke, selanjutnya, nah langsung yang kedua pengumpulan datanya. Ya, data yang sudah dikumpul, di mana kamu kelompokkan jadi al-alim, al-khabir, as-sami, al-basir. Jadi permasalahan tadi yang kamu dapatkan 3, ya. Nah, kamu kelompokkan jadi al-alim, al-khabir. Apakah dia masuk al-alim? Apakah dia masuk al-khabir? Apakah dia masuk as-sami? Lalu apa dia masuk al-basir? Ya, jadi harus dilihat dari permasalahan-permasalahan itu. Oke, yang ketiga, lalu sudah dapat permasalahan itu diskusikan kepada kelompok itu, kelompoknya masing-masing. Diskusi hasil pencarian data dengan teman-teman sekelompok. Tuliskan hasil diskusi kelompok kalian, hasil diskusi kelompok, nah, nanti tulis di sini. Ya, tulis. Oke, lanjut. Nah, yang keempat ada perbandingan antar kelompok. Jadi nanti dibandingkan di kelompok-kelompok lain, apakah pendapat-pendapatnya itu bagus, ya, mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik, ya, kita ambil, ya. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan diskusi. Ambil kesimpulan akhir dari eh, pembelajaran ini, ya, diskusi ini jadikan satu saja. Kesimpulannya apa? Oke. Jadi refleksi setelah menyelesaikan tugas ini, bagaimana pemahaman Anda? Jadi pemahaman kita bagaimana dengan sifat-sifat Allah ini tergantung dalam Asmaul Husna, bagaimana? Nah, lalu apa kegiatan ini membantu kita dalam memahami pentingnya sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari? Maka membantu, ya, itu ya refleksi. Oke, baik. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, ini permasalahan yang tadi, ya, tugas-tugas tadi. Ya, ya, kita masuk evaluasi. Ya, Bapak kasih waktu tadi untuk diskusi, ya, kamu pelajari dengan baik, ya. Kasih waktu 1 jam untuk berdiskusi, nanti baru kita paparkan satu persatu. Oke, sudah selesai hasil diskusi kita semuanya. Sekarang kita evaluasi, ya, tebak Asmaul Husna ini, ya. Evaluasi yang alim. Coba Johana, ya bagus, Maha mengetahui. Lalu Pak Sakir, Asami apa Asami? Ya bagus, Maha mendengar. Oke, Bu Lailatul, Al-Basir apa? Ya bagus, Allah Maha melihat. Lalu yang keempat, Musrifatun, Al-Khabir. Ya Allah Maha teliti. Bagus. Nah, sekarang kita balik lagi. Maha mendengar apa? As-Sami, bagus. Maha teliti apa? Al-Khabir, bagus. Maha melihat apa? Al-Basir, bagus. Maha mengetahui apa?
Al-Alim. Bagus, anak Bapak sudah pintar semua. Ya, selanjutnya refleksi. Untuk merefleksi pelajaran kita tentang Asmaul Husna ini, marilah kita mengumandangkan Asmaul Husna bersama-sama. Ya, seperti hmm, zikir Asmaul Husna ya. Jadi astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jadi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Seperti itu terus dimulai. Oke, baik. Ini pelajaran kita sudah selesai. Bapak akhiri dengan kita akhiri ya pelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.